Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Wiki Kartika. Saya dari kelas KPIA semester 6. Di sini saya akan membuat video tugas hafalan dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Khotiba MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi komunikasi massa secara bahasa dan istilah dan secara umum. Sosiologi komunikasi massa sendiri adalah adanya hubungan timbal balik media massa dan masyarakat. Jadi di sini masyarakat dan media massa memiliki hubungan timbal antara satu dengan sama dengan yang lainnya. Nah, secara istilah, sosiologi komunikasi ialah di mana yang dikatakan dengan komunikasi dengan media massa. Nah, secara bahasa, sosiologi komunikasi massa atau yang biasa kita kenal dengan mass communication adalah suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan media massa atau biasa kita kenal dengan communication with media. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sosiologi komunikasi massa menurut 3 para ahli. Yang pertama yaitu menurut Jalaluddin Rahmat. Nah, Jalaluddin Rahmat sendiri mengatakan bahwa sosiologi komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak yang nantinya akan disebarkan di berbagai media. Jadi di sini memperluas di media massa. Nah, menurut Wright sendiri, sosiologi komunikasi massa adalah bentuk sebuah dari komunikasi yang diarahkan kepada khalayak yang luas atau biasanya kita kenal dengan yang namanya heterogen. Yang selanjutnya adalah menurut John R. Bittner. Nah, di sini sendiri sosiologi komunikasi massa adalah merupakan pesan yang dapat dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa yang nantinya akan berkhalayak kepada jumlah yang besar atau tersebar di orang yang banyak sekaligus, atau di sini adalah definisinya secara luas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dakwah secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama yaitu dakwah secara istilah adalah kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara garis adalah dimana kita kenal dengan yang namanya akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah. Nah, secara bahasa sendiri dakwah berasal dari kata masdar. Nah, di sini yang artinya adalah panggilan, seruan, ataupun ajakan. Pengertian dakwah menurut Syekh Ali Mahfuz sendiri adalah dimana sering dikatakan bahwa menurut Syekh Ali Mahfuz, dakwah itu adalah untuk membangkitkan kesadaran manusia di atas kebaikan dan membimbing berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi kita dibimbing untuk melakukan hal yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, maka supaya mereka memperoleh keberuntungan di berbagai di dunia atau dan di akhirat, atau maksudnya itu adalah keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pengertian dakwah menurut para ahli yang pertama itu ada Ibnu Taimiyah, atau yang dimanakan bahwa dakwah itu menyatakan semua yang beriman kepadanya dan pada ajaran yang dibawa pada utusannya, dan membenarkan bahwa berita yang mereka sampaikan dan perintahnya itu memang benar ada. Yang selanjutnya yaitu dakwah menurut ahli Toha Yahya Komar. Di sini dikatakan bahwa dakwah adalah manusia di mana mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk mengikuti perintah demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 ayat yang berkaitan dengan mengajak untuk berdakwah. Yang pertama yaitu Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkun ummatuy yad'una ilal khairi wa ya'mununa bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya adalah, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, selanjutnya itu ada di surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira umatin uhzirat linasi takmuruna bil ma'rufi wa tahawuna 'anil munkar wa ta'minuna bi wallahi walau amana Allah kitabi lakana khairan lahum minahum mul mu'minuna wa aksaruhumul faksikun. Yang artinya,
kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, yang selanjutnya itu ada di surah Fusilat ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, waman asaru qaulan miman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innai minal muslimin, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, nah, dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berbenah atau berserah diri. Mungkin itu saja tugas tentang saya dari pengertian dakwah secara bahasa istilah, alif mahfuz, dan 3 ayat yang berkaitan dengan untuk menyiarkan dakwah, dan hafalan tentang saya pengertian dari sosiologi massa secara bahasa dan istilah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.